Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat di setiap saatnya. Insya Allah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pembahasan tentang materi relasi dan fungsi. Bagian yang pertama yaitu memahami pengertian relasi dan cara penyajiannya. Materi ini kita khususkan buat anak sekalian kelas 8 SMP di semester yang pertama. Mari kita ikuti tayangan berikutnya. Baik, sebelumnya saya tidak akan menerangkan panjang lebar. Kalian pasti bisa menjawab nih. Coba kalau melihat gambar seperti ini ya, kalian hubungkan antara yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Tentu kalian bisa berpikir kira-kira apa ini. Yang sebelah kiri Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, India. Yang sebelah kanan Indonesia, New Delhi, dan seterusnya. Kira-kira gimana? Oke, kalian sudah menemukan polanya? Ternyata yang kita hubungkan adalah seperti ini kan, bahwa Jakarta kita hubungkan dengan Indonesia, kemudian Malaysia dengan mana? Malaysia dengan Kuala Lumpur. Kemudian Thailand, oke, Thailand dengan Bangkok. Bagaimana dengan Filipina? Filipina dengan Manila. Dan India dengan New Delhi. Seperti itu. Oke ya. Itu berarti kita mengaitkan antara kota dan negaranya. Yang sebelah kiri menyatakan ibu kotanya dan yang sebelah kanan menyatakan negaranya. Berarti ada hubungan di sini antara bagian kiri dan bagian kanan. Yang sebelah kiri merupakan ibu kota daripada negara yang di sebelah kanan. Bagus. Berarti kalian udah bisa memahami ya. Kemudian bagian berikutnya ya. Kita lihat bagian berikutnya. Nah, pertanyaannya simpel aja. Yaitu berapa bilangan yang ada di ini nih. Nah, berapa di sini nih? Oke. Coba pikirkan. 1 dipasangkan dengan 2. 2 dengan 4. 3 dengan 6. Nah, 4 dengan berapa ini? Coba 4 dengan berapa itu? Nah, ternyata ini bagian yang depan ini kan setengah yang belakang, atau yang belakang berarti 2 kalinya. Kalau begitu berarti di sini adalah 8. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, yang ini nih. 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, 5 dengan berapa coba? Ya, berapa? 5 dengan 25. 5 dengan 25. Karena kita berpikir ternyata bilangan yang belakang ini adalah kuadrat dari bilangan yang depan. 5 berarti 25, atau bagian yang depan ini adalah akar dari bilangan yang belakang. Bagus. Nah, itulah materi yang kita pelajari yang secara spesifik dinamai dengan relasi atau hubungan antara bilangan yang sebelah kiri dan sebelah kanan, atau hubungan antara himpunan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nah, baik, berikut kita akan sajikan beberapa contoh relasi. Oke ya. Pertama, hubungan beberapa siswa dengan mata pelajaran yang disukainya nih. Mata pelajaran yang disukainya, kita membacanya begini. Abdul menyukai matematika. Kemudian Abdul juga menyukai IPA. Selanjutnya Budi menyukai IPA, menyukai IPS, dan menyukai kesenian. Lalu Chandra ternyata suka sekali keterampilan dan olahraga, dan seterusnya sampai dengan elok. Itu berarti hubungan antara siswa dengan pelajaran yang dia sukai.
yang sebelah kiri adalah himpunan. Ini himpunan A itu himpunan anak-anak. Sedangkan himpunan yang B adalah pelajaran yang disukai. Anak-anak menyukai pelajaran yang sebelah kanan, ya. Berarti hubungan atau relasi yang ada adalah pelajaran yang disukai. Seperti itu ya. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya adalah bagian yang kedua nih. Hubungan suatu kota dengan negaranya. Ini mengulang yang atas tadi. Ya, relasinya apa relasinya? Relasinya adalah ibu kota negara. Berarti Jakarta itu ibu kota negara Indonesia. Kemudian Malaysia ibu kota negara Kuala Lumpur, dan seterusnya kita hubungkan dengan garis yang bertanda panah. Boleh juga garisnya lurus seperti ini, misalnya Thailand dengan Bangkok boleh lurus seperti itu, atau garis lengkung, yang penting ada tanda panah ke kanan. Nah, sekarang kita coba melihat yang nomor 3. Nah, di sini ada himpunan yang A ini anggotanya 0, lalu 1, lalu 4 dan 9. Kemudian yang kanan ini B 0, 1, 2, 3 dan 4. Kita diminta menunjukkan relasi kuadrat dari. Ingat ya, bilangan kuadrat itu begini. Misalnya nih, 1 kuadrat itu adalah 2. Kalau 2 kuadrat artinya 2 kali 2 4. Kemudian 3 kuadrat artinya 3 kali 3. Itu kalau kita baca, ini salah nih. Ini salah ya, sorry. Ini 1 kuadrat atau 2. 1 kuadrat adalah 1. Berarti kalau dibaca dari kanan, 1 adalah ya kuadrat dari 2. 4 ini 4 kuadrat dari 2. Ulangi, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Nah, dengan demikian kalau relasi kita baca dari kiri ya, 0 itu adalah kuadrat dari berapa nih? 0 kuadrat dari 0. 0 kuadrat dari 0. Kalau 1 adalah kuadrat dari 1, karena 1 kuadrat kan 1. Kalau 4 adalah kuadrat dari 2, karena 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 adalah 4. Kalau 9 gimana? 9 itu kuadrat dari 3. Nah, maka relasinya ada seperti ini ya. Ingat, 0 kuadrat adalah 0, 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9. Berarti membacanya dari kiri. 0 adalah kuadrat dari 0 dan seterusnya. Nah, saya kira tidak ada masalah ya, anakku sekalian. Relasi ini termasuk pelajaran paling gampang sedunia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagian ini adalah cara menyatakan atau cara menyajikan relasi. Tadi di atas sudah kita sampaikan relasi tentang pelajaran yang disukai. Nah, penggambaran seperti ini ya, dengan cara himpunan, ini tanda apa ini, lingkaran oval yang A, kemudian ini himpunan yang B nih, yang A yang B. Penyajian seperti ini namanya penyajian relasi dengan diagram panah. Ya, jadi ini namanya diagram panah. Selain diagram panah, kita bisa menyatakan relasi dengan yang kedua, yaitu diagram kartesius. Di bab 2 kemarin kan kita sudah membahas tentang koordinat kartesius. Ciri-cirinya, nah, ini mendatar ya. Kalau di kartesius kan sumbu X, kalau di sini himpunan. Nah, bedanya itu aja. Kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Y, kalau di sini ya ini adalah B. Nah, yang sumbu mendatar ini menyatakan, ini yang kiri nih, yang kiri Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok nih. Yang sebelah
mendatar. Kemudian yang vertikal ke atas ini nanti isinya adalah anggota yang sebelah kanan. Siapa aja? Matematika, IPA, IPS, dan seterusnya. Lalu mengisinya adalah, ini membacanya Abdul suka matematika, suka IPA. Maka ngisinya Abdul ini noktahnya ada di matematika dan di IPA. Lalu Budi itu suka IPA, suka IPS, suka kesenian. Maka Budi isinya di IPA, kemudian IPS, dan kesenian. Dan seterusnya sampai dengan Chandra, kemudian Dini, dan Elok. Itu seperti itu. Mudah kan? Jadi langkah pertama untuk membuat diagram kartesius, buat dulu sumbu vertikal, sumbu horizontal dan vertikal. Yang ini isinya adalah yang sebelah kiri nih. Nah, kemudian yang vertikal isinya yang sebelah kanan. Nah, kemudian yang ketiga yang paling gampang, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya pertama harus pakai kurung kurawal nih. Kurung kurawal. Kemudian isinya itu pasangan masing-masing. Nih, Abdul matematika. Ini di sini Abdul matematika, Abdul juga IPA. Ini Abdul suka matematika, Abdul suka IPA, lalu dikurung ya. Terus Budi itu suka IPA, Budi suka IPS, Budi suka kesenian. Tulisannya Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Dikurung lagi sampai yang terakhir nih. Elok matematika, Elok suka IPA, Elok suka keterampilan. Elok suka matematika, Elok suka IPA, dan Elok keterampilan. Nah, itu 3 cara penyajian relasi. 1 dengan diagram panah, kemudian 2 dengan diagram kartesius, dan yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, begitu anakku, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Beberapa contoh ini kita lihat nanti ya. Nah, oke, kita lihat relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Ciri-cirinya ini kurung kurawal, buka dan tutup, kemudian ini pasangannya. 1 dipasangkan dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, dan 5 dengan 25. Permintaannya apa? Disuruh menyatakan relasi dalam diagram panah. Oke, ciri-ciri diagram panah itu tadi sebelah kiri ini adalah himpunan. Himpunan A. Kemudian ini himpunan B. Himpunan A isinya harus yang sebelah kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kanan atau yang B isinya harus yang sebelah ini nih, yang belakang. 1, 4, 9, 16, 25. 1, kemudian 4, 9, 16, lalu 25. Nah, kemudian baru kita hubungkan dengan garis yang bertanda panah. 1 dengan 1. Nah, lalu 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, kemudian yang terakhir 5 dengan 25. Jadi ini dari himpunan pasangan berurutan diubah menjadi diagram panah. Jadinya adalah seperti ini. Bisa dipahami ya anakku? Oke, bagus. Kita lanjut yang bagian kedua. Yuk kita lihat yuk yang kedua yuk. Nah, bagian yang kedua ini relasi dalam diagram kartesius. Ciri-cirinya seperti ada mendatar dan vertikal. Kemudian adalah notah nih. Diminta apa? Diminta membuat diagram panah juga. Nah, maka isinya adalah gimana? Yang sebelah kiri ini himpunan yang sebelah kiri dan himpunan yang sebelah kanan. Sebut aja yang kiri itu A. Nah, di sini P ya, P. Di sini adalah P ini. P
ini adalah P, kemudian ini adalah Q. Isinya apa aja yang P? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang Q itu isinya ini 1 sampai 5 nih, 6 nya enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Terus gimana? Kita harus menghubungkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Lalu 2 dengan siapa? Lihat ini, 2 dengan 2 dan 2 dengan 4. 2-nya dengan 2, 2-nya dengan 4. Nah, terus dilanjutkan 3 dengan 3, 3 dengan 3, 4, 4, dan 5, 5. Lanjutkan 3 dengan 3, lalu sesuai dengan gambar di sini nih ya, 4 dengan 4 nih, 4 dengan 4 ya, di sini nih. Nah, 4 dengan 4, dan terakhir adalah 5 dengan 5. Nah, seperti itu. Ini namanya merubah dari koordinat kartesius menjadi diagram panah. Seperti itu. Kalau kalian masih bingung, bisa di pause dulu, diamati, atau nanti videonya juga bisa diulang-ulang sehingga kalian tidak ada kendala apapun ya. Nah, seperti itu. Coba berikutnya kita tengok apa sih berikutnya. Nah, kesimpulan 1, relasi. Nah, setelah kita tadi belajar dari awal, relasi itu hubungan apa? Hubungan antara himpunan ya, hubungan himpunan atau himpunan hubungan dua himpunan yang memiliki aturan tertentu. Aturannya nggak kacau, harus tertentu. Kalau misalnya negara dengan ibu kota, ya harus negara dengan ibu kota, ya boleh satunya negara, satunya ibu kota, yang lain ada masalah makanan atau apa, nggak boleh. Kemudian yang kedua, cara penyajian relasi ada berapa tadi? Berapa? Ada 3 ya. Cara penyajian relasi ada 3, apa saja? Yaitu 1. Nah, di sini ini ada 3. 1 dengan diagram panah. Lalu yang kedua dengan diagram kartesius. Panah itu tadi yang begini ciri-cirinya, lalu dihubungkan dengan tanda panah. Kartesius tadi yang harus dengan koordinat. Kemudian yang ketiga adalah dengan pasangan himpunan berurutan. Ciri-cirinya kurung kurawal, terus pasangannya di kurung begini, dan seterusnya sampai terakhir ditutup dengan kurung kurawal tutup. Oke ya, kesimpulan sebelum ditutup kita akan adakan evaluasi sedikit atau contoh-contoh coba supaya untuk memudahkan pemahaman kalian. Coba kita lihat seperti apa. Nah, 1. Perhatikan gambar berikut ya. Himpunan P dan himpunan Q. Satunya dengan 2, 2-nya dengan 4, 3-nya dengan 6, 4-nya dengan 8, 5-nya dengan 10. Nah, pertanyaannya nih, penyajian yang seperti ini nih, nah ini dinyatakan dalam apa? Diagram panah, apa kartesius, apa pasangan berurutan, atau yang lain? Oh, jelas. Ini adalah dengan diagram panah. Jadi ini ya kuncinya. Nah, bagus sekali. Gampang ya. Oke, selanjutnya yang kedua, yuk kita tengok yuk. Kita yang kedua. Pertanyaannya, berikut yang bukan termasuk relasi. Ya, tadi relasi itu hubungan dua himpunan dengan aturan tertentu. Aturannya harus jelas, tidak boleh sembarangan. Kita lihat, 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Ini kan sudah teratur nih. Ini kalau dilanjut maka 5 dengan E. Terus Jawa Barat, Bandung. Oh, berarti ini Jawa Barat ibu kotanya di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Surabaya. Udah cocok nih, bagus. Lalu 5 dengan 10, 6 dengan 12. Ini berarti kan 2 kalinya ya. Ya. 7 dengan 14. Oke, 2 kalinya. Loh, berikutnya kok 8 dengan 20.
Ini harusnya bukan 20 nih, tapi 2 kalinya 16. Nah, berarti ini yang bukan. Nah, ini berarti yang bukan relasi. Apa yang ini? Ya, Iwan 14, Wati 13, Sony 13, Ilham 15. Kemungkinan ini adalah relasi tentang usia, ya. Berarti kesimpulannya ini nih. Ini yang bukan relasi. Nah, kemudian satu lagi yaitu yang berikutnya. Nah, apa nih? Relasi ini mestinya di bawah ya. Relasi di bawah yang tepat untuk menyatakan hubungan 2 kali. 10 itu 2 kali 5, oke. 12 itu 2 kali 6, oke. 14 itu 2 kali 7. Betul ya? Sudah, berarti selesai. Apa ini salah? Coba lihat. 5 itu 2 kali 10. Oh, terbalik. 5 itu separuhnya harusnya. Kalau 1 itu 2 kalinya, salah juga. Kalau 2 itu 2 kali 1, ya. Tapi 3 bukan 2 kali 2. Jadi yang betul adalah